Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Dewan Direksi dan juga manajer dari perusahaan Rose All Day. Kembali lagi bersama saya Dea, selaku perwakilan dari perusahaan Arunika Consulting. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kontrak kerjasama kita. Kenapa Bapak Ibu harus menggunakan jasa kami, dan kenapa kami dari Arunika Consulting memilih Rose All Day sebagai klien atau pelanggan yang perlu kami analisis. Nah, pada pertemuan kita yang kedua, saya akan melakukan presentasi untuk memaparkan hasil analisis yang telah kami lakukan, yaitu berkaitan dengan strategi komunikasi di platform digital. Nah, berdasarkan riset yang telah kami lakukan, kami menentukan atau kami melihat bahwa dari sekian banyak produk, Rose All Day memiliki 5 produk utama yang banyak digemari oleh konsumen. Yang pertama yaitu produk skin tint atau The Realist Lightweight Skin Tint, kemudian produk concealer, lalu ada produk maskara, produk liquid gloss, dan juga produk lip tint. Nah, dari kelima produk tadi, kami mengerucutkan kepada satu buah produk dengan angka penjualan tertinggi dan paling banyak dibicarakan oleh konsumen, yaitu produk The Realist Lightweight Skin Tint atau produk skin tint tadi. Nah, dari produk ini, kami kemudian melihat bagaimana bentuk pola komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan Bapak Ibu untuk menginformasikan produk kepada pelanggan. Kalau kita buka e-commerce seperti Shopee, kemudian kita pilih produk, ada beberapa pesan-pesan yang dapat kita lihat. Yang pertama, itu di bagian subjudul, ya. Di bagian judul terlihat bahwa ada keterangan dengan huruf besar, new packaging, dengan tujuan untuk menginformasikan kepada konsumen bahwa produk ini adalah produk yang dibuat dengan packaging terbaru. Artinya ada perubahan packaging. Ini bertujuan untuk menginformasikan kepada pelanggan bahwa ada perubahan pada produk tersebut dari segi packaging. Kita tidak akan bahas perubahannya, kita bahas segi komunikasinya, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita scroll ke bawah lagi, ada spesifikasi. Di mana di spesifikasi ini kita bisa melihat berapa jumlah stok, berapa lama masa penyimpanannya, berapa volume produknya, kemudian bagaimana bentuknya tube atau compact ataupun lain-lain, kemudian bagaimana cara penyimpanan, masa penyimpanan atau expire date-nya dan lain-lain. Itu diinformasikan secara detail di bagian spesifikasi produk. Turun lagi ke bagian deskripsi, tersedia deskripsi cukup banyak mulai dari ingredients, cara penggunaan, kemudian shade buat, kemudian yang terakhir itu ada juga nomor BPOM. Kenapa ini perlu? Menurut kami ini merupakan salah satu poin plus karena nomor BPOM ataupun nomor PIRT ini sangat penting untuk dicantumkan sehingga bisa meyakinkan konsumen bahwa produk Bapak Ibu ini adalah produk yang dibuat dengan bahan-bahan ataupun kualitas yang baik dan juga aman. Lanjut kita bicara masalah promosi visual yang diberikan. Di mana yang pertama adalah kualitas gambar. Visual yang ada di platform e-commerce Shopee ini memiliki kualitas gambar yang baik, resolusinya jernih, dan tata letak yang disusun minimalis dan estetis, sehingga mendukung positioning brand sebagai brand yang lifestyle, cleaning beauty, dan elegant. Kemudian, di bagian konsistensi. Kalau kita bicara konsisten, artinya brand ini konsisten, ya. Konsisten dalam hal apa? Dalam hal visual. Setelah kami lakukan riset, kami menyelam lebih jauh di platform e-commerce Rose All Day, kami menemukan bahwa perusahaan ini memiliki konsistensi di bagian visual, yaitu adanya palet warna yang senada di setiap postingan atau foto-foto produk, yaitu palet warna yang netral di antara range pink dan juga white tone di mix dengan warna coklat, ya. Ini akan membantu brand itu mudah dikenali oleh konsumen. Konsumen akan mudah menghafal, oh ini brand dari Rose All Day. Namun ada kelemahannya, karena kalau kita selalu menerapkan konsistensi ini, tidak menutup kemungkinan konsumen mungkin akan merasa, boring ya, warnanya itu-itu aja, boring ya, desainnya minimalis banget. Nah, ada poin plus, ada poin minus. Ini bisa menjadi PR juga buat kita semua. Selanjutnya, penggunaan foto produk. Pada gambar-gambar yang ada di halaman produk, itu disusun mix antara tampilan produk, keterangan produk, shade, dan juga penggunaannya di model. Ini menunjukkan bahwa adanya kombinasi yang baik untuk e-commerce ini karena foto produk detail dan juga penggunaannya itu di mix menjadi satu sehingga dan disusun secara estetis sehingga memudahkan konsumen untuk melihat, oh ini produknya apa, bentuk packagingnya bagaimana, shade-nya apa saja, tutorial penggunaannya bagaimana, kemudian ketika diaplikasikan bentuknya bagaimana. Kemudian juga adanya elemen promosi. Nah, setelah kami meriset, ya, tampilan e-commerce Bapak Ibu semuanya, cukup menonjol elemen promosi yang bisa menarik minat konsumen. Di website dan juga di e-commerce terlihat elemen logo, elemen promo seperti harga diskon dan juga bundle produk maupun November price drop, ya. Dengan thumbnail seperti ini yang menampilkan batch sale dan diskon aktif akan menarik konsumen untuk berbelanja. Selain itu di pairing atau diiringi dengan adanya CTA atau calling to action yang kami lihat di post di Instagram resmi sehingga ini menarik minat konsumen lagi untuk mengunjungi e-commerce kemudian berbelanja. Karena selanjutnya kita bicara masalah interaksi dengan pelanggan. Setelah kami lakukan riset yang mendalam, kami telah lagi komen-komennya, kami coba berkomunikasi secara anonim dengan customer service, kami menemukan ada bentuk interaksi dengan pelanggan yang cukup unik. Namun ini tidak akan kita bahas lebih lanjut karena ini akan kita bahas lebih detail di pertemuan selanjutnya, ya Bapak Ibu semuanya, di presentasi selanjutnya. Tapi kita akan bahas secara general saja. Saya beri satu contoh di mana di sini ada sebuah komen yang memberikan bintang 5, review bagus tapi ada sedikit konotasi di bagian pesannya. Ini kalau ada bintang 100, aku kasih bintang 100. Produknya super duper bagus dan after sales-nya keren. After sales akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya. Aku beli ada masalah di capnya.
nggak muncul waktu dibuka. Dan aku langsung komplain. Yap, mereka langsung kirim pengganti capnya. Timnya benar-benar responsif. Ini menunjukkan bahwa customer service dari Rose All Day benar-benar responsif dan siap untuk menanggapi konsumen. Nah, di sini juga ada respon negatif. Di sini bisa kita lihat, ada respon negatif dan juga ada respon penjual. Ketika konsumen komplain, penjual muncul untuk memberikan respon yang membantu, yang mengatasi keluhan konsumen. Namun di sini ada sedikit mix signal sepertinya, di mana kalau kita baca, di sini konsumen bilang, beli ini kirain bakal dapat brush, dan yang lebih mengecewakan, tutupnya udah rusak. Untuk skin tintnya belum dicoba, tapi gimana? Ini pumpnya nggak bisa dipakai, I'm so sad. Nah, langsung direspon di hari yang sama oleh customer service. Ini menunjukkan adanya respon yang cepat tanggap. Responnya adalah, hai Kak, untuk JYP atau brush itu wajib diklaim. Ini menunjukkan bahwa konsumen ini sepertinya salah persepsi bahwa kalau ingin dapat brush harusnya klaim terlebih dahulu, nggak bisa langsung check out ya, langsung diluruskan kesalahpahaman ini. Tapi di sini kalau kita baca responnya hanya menjawab masalah tidak adanya brush pada pesanan konsumen. Tidak ada respon mengenai bagaimana penanganan terhadap tutup pumpnya yang rusak. Saya tidak tahu apakah ini sudah dibalas melalui chat pribadi ya atau tidak, tapi sebaiknya kalau ada pertanyaan seperti ini dijawab dengan detail. Ya, nah, dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan strategi komunikasi yang diterapkan oleh Rose All Day. Yang pertama, pesan inti. Dari setiap komunikasi yang dilakukan, baik itu live maupun postingan-postingan di e-commerce, ada pesan inti yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah natural beauty and self-confidence. Di setiap produknya, RAD atau Rose All Day menekankan konsep no makeup look. Jadi makeupnya tidak untuk menutupi diri, tapi untuk menjadi versi yang lebih baik. So soft, so spoken, untuk meyakinkan konsumen, terutama konsumen-konsumen wanita ya. Kemudian yang kedua, everyday essential. Mereka mengkomunikasikan, menginformasikan melalui live ataupun keterangan-keterangan di e-commerce bahwa produk-produk Rose All Day ini adalah produk harian, mudah digunakan dan fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ini cocok dalam kehidupan sehari-hari kita, tidak hanya untuk waktu-waktu atau occasion tertentu saja. Kemudian yang terakhir adalah clean beauty dan etika. Di setiap informasi yang ada di e-commerce, kami menemukan adanya keseragaman, yaitu banyak komunikasi menyebutkan formula clean, vegan, dan halal. Tiga kata ini merupakan seperti kata-kata yang selalu diungkapkan di setiap produk. Yang selanjutnya, target audience. Terlihat jelas bahwa target audience dari komunikasi yang dilakukan ini adalah tiga. Yang pertama, wanita, di mana wanita-wanita yang peduli dengan kecantikan, tapi ingin tampil natural dan praktis. Cocok sekali ya dengan produknya yang clean, vegan, dan halal, serta everyday essential. Cocok untuk kehidupan sehari-hari, kegiatan sehari-hari. Kemudian, kemudian yang kedua, targetnya adalah segmen pemula maupun beauty enthusiast. Karena produknya mudah digunakan, terutama untuk pemula, jadi ini menarik bagi konsumen-konsumen yang ingin atau baru-baru coba mau pakai makeup gitu ya. Kemudian ini juga cocok untuk mereka yang sudah sangat mengerti makeup atau kita sebut beauty enthusiast. Next, media atau saluran yang digunakan itu ada banyak, tapi di analisis ini kami menekankan pada penggunaan media Shopee ya atau e-commerce Shopee. Kemudian, nah strategi yang dapat kami baca dari strategi komunikasi yang Bapak Ibu lakukan adalah yang pertama, influencer dan marketing endorsement atau influencer sosial media ya. Karena ini cukup menarik dan cukup tepat di kalangan sosial media yang sudah sangat amat menjamur, itu keberadaan influencer sangat mendominasi. Di mana ketika kita menggunakan influencer untuk endorsement akan mencakup lebih banyak lagi konsumen. Kemudian kampanye di media sosial, Instagram ataupun TikTok ya. Ini terbukti efektif karena kampanye-kampanye yang dilakukan di media sosial itu akan mencakup lebih banyak konsumen. Karena sekarang konsumen lebih banyak mengamati, mencari, ataupun melihat dan menilai produk itu berdasarkan apa yang ditampilkan di sosial media. Kemudian personal branding, no makeup look. Seperti yang sudah saya katakan di pesan inti tadi, Rose All Day ini berusaha untuk menampilkan atau menerapkan konsep natural beauty, no makeup look. Jadi makeupnya cocok untuk mereka yang nggak ingin manner-manner banget. Nah, dari strategi tadi, kami menilai ada kelemahan dan juga ada kelebihan yang kami temukan. Nah, untuk kelebihannya atau apa yang sudah benar dilakukan, itu yang pertama, brand memiliki identitas visual yang kuat dan konsisten. Seperti yang sudah saya bilang tadi, identitas visual yang kuat, warna, gaya foto, dan tone komunikasi yang konsisten membuat audiens ini langsung akrab, langsung mengenali brand. Kemudian yang kedua, pesan brand yang jelas dan relevan. Rose All Day ini selalu menekankan konsep
natural beauty, clean beauty, kemudian essential everyday makeup, dan lain-lain. Nah, pesan ini cocok dengan tren makeup Indonesia yang suka tampilan ringan ya. Kemudian yang ketiga, aktif di sosial media, di mana banyak sekali mengunggah konten-konten tutorial, review, sehingga membuat brand ini terasa dekat dengan audiens atau konsumennya. Aktivitas ini akan menjangkau lebih banyak konsumen ya untuk meningkatkan angka penjualan. Kemudian yang keempat, pelayanan yang cukup baik, admin responsif dan juga ramah, seperti yang kita sudah bahas pada bagian interaksi dengan konsumen tadi. Kekurangan yang kami temukan, yaitu yang pertama, admin memang responsif, tapi terkadang jawabannya standar ataupun template. Seperti gambar yang sudah saya cantumkan tadi, kami juga mencoba untuk menjadi pelanggan anonim dengan mengirimkan pesan. Tapi jawabannya itu terkadang terkesan standar saja, template. Tidak terlalu membantu, tidak terlalu detail. Mungkin ini perlu dijadikan notes atau PR untuk kita evaluasi ke depannya. Kemudian, saat promo-promo atau adanya event-event besar, terkadang respon ini bisa menjadi lambat. Kami menemukan beberapa keluhan dari konsumen bahwa mereka mengatakan ketika ada event atau promo besar, respon dari customer service kadang lambat. Lalu yang ketiga, isu komunikasi saat kritis. Terakhir, yang keempat, ketergantungan tinggi pada influencer. Nah, ketergantungan tinggi pada influencer ini akan sangat berbahaya. Jika influencer yang dipakai atau influencer yang kita gunakan tadi terkena kontroversi, brand bisa ikut terdampak. Selain itu, terlalu sering endorse itu bisa terkesan ngiklan banget, sehingga akan menurunkan sedikit kepercayaan konsumen. Nah, bagaimana rekomendasi dan juga perbaikannya? Yang pertama, mengurangi ketergantungan pada influencer ataupun endorsement ya. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita uh, terlalu sibuk untuk menggait banyak influencer, kita melupakan sebuah sebuah kendala besar bahwa terkadang influencer itu juga manusia, mereka juga membuat kesalahan. Kalau mereka membuat kesalahan, ini jadi PR besar untuk brand kita. Karena kalau influencer yang kita gayat itu tersandung masalah, brand juga bisa terkena masalah juga. Brand juga bisa ikut terseret ya. Brand ikut terdampak. Kemudian uh, kalau kita terlalu sering mengiklankan produk, ini bisa membuat kesan produk itu terlalu hype hanya karena iklan. Lalu, memperluas strategi komunikasi dua arah. Penting untuk membuka komunikasi yang baik dengan konsumen. Lalu, terapkan krisis communication playbook. Karena brand sudah pernah terseret isu boykot, tanpa protokol, respon reaktif itu bisa memperburuk keadaan. Maka perlu adanya protokol bagaimana merespon terhadap isu-isu yang ada. Lalu, governance dan social media policy untuk tim inti. Kenapa? Karena banyak krisis brand itu berasal dari personal account karyawan-karyanya sendiri. Maka perlu untuk mencegah bocornya opini pribadi yang menyeret brand nantinya. Kemudian yang keenam adalah audit dan verifikasi semua klaim sustainability atau klaim clean beauty tadi. Kenapa? Karena klaim ramah lingkungan ataupun clean beauty ini rentan dituduh green wasting tanpa bukti, sehingga ini bisa menjadi risiko jangka panjang. Perlu untuk melakukan audit dan verifikasi secara berkelanjutan. Kemudian yang terakhir adalah tingkatkan kualitas interaksi pelanggan. Seperti yang sudah kita bahas tadi, interaksi kadang terkesan monoton, tidak membantu, jawabannya template, kurang, ataupun lain-lain. Sehingga perlu kita tingkatkan lagi. Bapak Ibu perlu membrief ataupun memberikan arahan kepada customer service bagaimana merespon konsumen dengan baik, cepat, lengkap. Sehingga tidak membuat konsumen ini merasa kurang, membuat konsumen ini merasa tidak puas gitu. Baik, Bapak Ibu semua, itu tadi adalah hasil analisis pertama yang kami lakukan mengenai bagaimana brand Rose All Day ini berkomunikasi di platform e-commerce. Selanjutnya, kita akan membahas hasil-hasil analisis lain yang sudah kami dan tim dari Alunika lakukan. Untuk perjumpaan kali ini, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Besar terima kasih saya ucapkan atas kesempatan dan waktunya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.